Halo dulur, selamat datang di channel Dance Amplification. Kali ini saya mencoba membuat tutorial rakit power class D bagian kedua atau part 2, melanjutkan tutorial sebelumnya, yaitu bagian pertama tentang tes DCP sama power supply ini yang masuk ke PWM harus stabil. Nah, untuk bagian kedua ini saya tes signal gate-nya dan frekuensinya. Jadi untuk mengetahui cross tidaknya MOSFET itu, panas tidaknya MOSFET itu, dan berapa frekuensi kerja dari PWM tersebut. Oke, kita coba cek ya. Oh ya, untuk pertama kali rakit kelas D disarankan pakai power supply kecil dulu. Ini saya pakai Travo CT32. Jadi nanti kita sesuaikan ersannya agar tidak drop di supply op-ampnya. Saya pakai CT32, saya pakai ersan 2K2 ini. Saya taruh di bawah biar nggak lepas yang bagian atas, sehingga nanti supply dari IC PWM-nya TL072 atau ke TL071 itu tidak drop. Untuk pengecekan signal gate, probe-nya ditaruh di pin gate dari MOSFET itu sendiri. Nah, saya taruh di sini biar praktis, nggak megangi. Oke, kita coba nyalakan dulu ya. Kita nyalakan powernya. Nah, ini protect dulu selama 3 detik. Sudah on. PWM-nya belum kerja karena belum ada input yang masuk. Kita coba masukkan sedikit. Nah, ini sudah kerja PWM-nya. Kita tes, kita cek. Nah, ini frekuensi kerjanya 277 kHz di power supply 40 volt DC. Ini antara signal gate dan low-nya bagus, tidak cross. Untuk yang kuning itu signal high side. Dati sikelnya tidak bisa dirubah, jadi 50%. Untuk yang bisa kita otak-atik, kita olah, kita modif, itu yang low side, yang biru. Nah, yang biru ini kan tidak ada cross. Kalau cross akan saling tindih. Ini yang kuning naik. Sebelum naik, yang biru harus turun. Jadi nggak on bebarengan. Kalau on bebarengan menyilang ke sini, itu biasanya MOSFET panas. Biasanya yang low side yang lebih panas itu. Jadi seperti ini. Nanti kalau power supply-nya semakin besar, maka frekuensi kerjanya akan naik. Dan kondisi dari low side dan high side akan cenderung lebih renggang lagi. Seperti itu. Terus ini DCO-nya. DCO-nya ini 1,6 mV. Bagus lah. Ya, ini untuk yang punya osiloskop. Bagaimana yang nggak punya osiloskop? Kalau nggak punya osiloskop, kita main insting. Yaitu saat dibunyikan dengan musik, itu nyala sebentar bunyi, kita turunkan volumenya atau kita minimal kondisi standby ya. Kondisi standby itu kita cek suhu dari MOSFET tersebut. Apakah cenderung panas keduanya atau panas sebelah. Seperti itu. Nah, bagaimana kalau panas sebelah? Kendalanya untuk PCB umum itu yang MOSFET bagian low itu cenderung panas, lebih panas dari high side. Itu nanti kita bisa olah air gate-nya, mungkin dibesarkan karena kita nggak punya osiloskop. Kalau ada osiloskop enak, kita bisa cek, kita bisa kasih delay sebelum ICIR-nya ini. Dari input logic ke ICIR kita kasih kapasitor atau sama R, jalur diputus. Nanti akan saya buatkan video lagi secara detail untuk cara mendelay atau mengubah dead time low side-nya agar tidak cross. Seperti ini. Di sini lumayan bagus tadi.
saya anggap bagus lah, nanti tinggal tes yang ke bagian ketiganya. DCO sudah oke, signalnya sudah oke. Sebenarnya ini kalau ini harus cek ripple ya. Untuk ripple nanti akan saya bahas tersendiri lah, antara ripple cek dengan osiloskop ataupun dengan LED nanti. Ini kalau dikasih input ini akan bergetar dengan frekuensinya mengikuti irama dari inputnya. Nah ini ada inputnya akan bergetar. Untuk yang osiloskopnya analog bisa pakai speed dengan AVO, dengan probe-nya bisa dimasukkan ke input LPF, jadi input sebelum LPF itu nanti akan terukur frekuensinya. Oke, sekian dulu ya untuk tutorial rakit power kelas D bagian kedua ini. Nanti kita akan bahas final test di bagian ketiga. Semoga bermanfaat. Terima kasih.